Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengar firman Tuhan, berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini. Tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan saat ini terkadang kita sering melupakan siapa diri kita yang sesungguhnya pada saat ini. Siapa diri kita yang sesungguhnya pada saat ini. Sehingga hal ini sering membuat kita lupa, bahkan lalai dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kita. Kita sering melupakan siapa kita pada saat ini. Dan tentu hal ini mempengaruhi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Saudara-saudara, saya melihat dalam hal ini ada dua hal yang membuat kita, yang menyebabkan kita lupa akan diri kita, yang membuat kita lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita pada saat ini. Yang pertama, kita masih selalu terbebani dalam kehidupan masa lalu kita.
Kita masih selalu dihantui oleh bayangan-bayangan masa lalu kita. Apakah itu kesalahan? Apakah itu pengalaman-pengalaman? Apakah itu luka yang membalik diri kita, yang selalu mengekang diri kita untuk mau melangkah maju ke depan? Kita selalu tergurung dalam kehidupan masa lalu. Orang-orang yang demikian, tipikal manusia seperti ini, tentu akan sangat susah untuk menerima perubahan. Tipikal orang-orang seperti ini tentu akan sangat susah menerima yang namanya pembaharuan. Bahkan dia akan melihat orang-orang yang hadir di sekelilingnya, di sekitarnya, ini seolah-olah menjadi seperti ancaman bagi dia. Orang-orang yang selalu terbeban dalam kehidupan masa lalu akan selalu diidentikan dengan menutup diri dari dunia luar. Karena dia selalu merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Karena dia akan selalu merasa bahwa dialah yang paling eksklusif. Dia akan selalu merasa bahwa dialah yang lebih maha tahu dibandingkan segala-galanya. Kehidupannya akan berjalan monoton seperti itu tanpa mau diwarnai oleh perubahan-perubahan, tanpa mau diperbaharui oleh pembaharuan keindahan yang selalu hadir, yang selalu datang di dalam kehidupan ini. Dia akan selalu menolak kehadiran orang lain di dalam hidup mereka, karena dia menganggap itu adalah ancaman bagi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar kembali dari sejarah peradaban kehidupan manusia, di mana ketika suatu kelompok atau suatu komunitas yang selalu menutup diri akan kehadiran orang-orang lain, akan perubahan-perubahan yang dibawa seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut akan merasa bahwa mereka lah yang paling eksklusif, mereka lah yang paling benar. Padahal sesungguhnya mereka sudah jauh tertinggal di belakang. Padahal sesungguhnya mereka berjalan di tempat. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pahami, itulah gambaran dari kehidupan di dunia ini. Padahal sebenarnya tidak. Masih banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak yang harus kita pelajari. Masih banyak yang harus kita benahi di dalam hidup ini. Terlebih yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan seperti katak di dalam tempurung. Seperti katak di dalam tempurung, yang menganggap bahwa dunia luar itu hanya sempit, hanya sebatas penglihatan dia saja, hanya sebatas yang dia ketahui saja, hanya sebatas yang dia pahami saja. Padahal ternyata begitu banyak keindahan-keindahan lain, begitu banyak sukacita-sukacita lain yang bisa kita rasakan dalam hidup ini, dalam dunia ini, terlebih dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita, dengan kehadiran perubahan-perubahan dan pembaharuan yang dihadirkan dalam hidup kita seiring dengan berjalannya waktu.
Kita juga harus belajar saudara-saudara dari sejarah perjalanan kekristenan. Awal mula kekristenan di tanah Batak. Kita bersyukur dengan masuknya Injil, dengan diterimanya Injil oleh para nenek moyang kita dahulu di tanah Batak, kita mengalami perubahan yang begitu signifikan. Kita mengalami perubahan yang begitu pesat. Kita melihat sekarang orang Batak itu adalah orang-orang yang selalu diidentikan dengan orang-orang yang berpikiran maju, berkembang dalam segala peradaban, orang-orang yang selalu bertumbuh di dalam pengetahuan, haus dalam mencari pengetahuan sampai keluar. Ini semua dipengaruhi oleh karena Injil telah diterima di dalam kehidupan orang Batak. Bahkan yang lebih indah, yang lebih besar yang kita rasakan dampak dari perubahan karena terang Injil di dalam kehidupan orang Batak dahulu. Masyarakat Batak dikenal sebagai orang-orang yang selalu survive di dalam menjalani kehidupan ini. Orang-orang yang selalu survive, bertahan, bahkan memiliki optimisme yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini. Tantangan bukan menjadi penghalang, hambatan bukan menjadi hambatan, bahkan pergumulan ini tidak bisa mampu menyurutkan langkah kita untuk selalu maju dan terus maju, membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua sejarah tadi, sejarah peradaban manusia secara umum dan sejarah masuknya kekristenan di tanah Batak, kita harus bisa mengambil contoh, kita harus bisa meneladani bahwa hanya dengan masuknya Injil, hanya dengan diterimanya Injil di dalam kehidupan masyarakat Bataklah kita bisa menjadi lebih, dan kita disadarkan inilah buah dari Injil Kristus yang telah diterima oleh para nenek moyang kita. Kita tidak lagi terhimpit dalam kehidupan masa lalu, dalam tradisi-tradisi budaya, dalam tradisi-tradisi yang begitu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam kehidupan para rohani tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang merasa paling eksklusif, tidak lagi selalu menanamkan prinsip pajupang di tanah rara, tapi sudah selalu terbuka, sudah selalu optimis, bahkan sudah memiliki jalan hidup yang jelas, tujuan yang jelas dalam hidup ini, dengan manajemen yang baik, dengan perencanaan yang matang, bahkan dengan perkenanan Allah. Kita memohonkan kepada Allah, kehidupan kita harus mampu jadi lebih baik seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang pertama tadi kita lihat saudara-saudara, orang-orang yang selalu terbeban dengan kehidupan masa lalu, ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah maju, orang-orang yang akan selalu tertinggal. Bahkan dalam hal parrohau berbicara tentang hatinya itu tidak lagi akan bisa hidup di dalam komunitas masyarakat, kehidupan dengan peradaban yang begitu indah, dengan begitu baik saat ini. Karena dia selalu dihantui oleh masa lalunya, karena dia sudah terkekang, terikat oleh pemahaman-pemahamannya sendiri.
dia akan menganggap dirinya eksklusif, bahkan ini bisa jatuh kepada kesombongan rohani. Saudara-saudara, hal yang kedua yang sering membuat kita lupa siapa diri kita saat ini, bahkan lalai dalam hal tugas dan tanggung jawab kita, yang kedua adalah dia hidup dalam sikap pesimis, tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya, tidak mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang tidak memiliki rasa optimisme di dalam kehidupannya, ini bisa kita katakan seperti seseorang yang hidup dalam hidup saat ini, yang seolah-olah hanya selalu memasrahkan kehidupannya pada situasi, pada keadaan, walaupun sebenarnya dia tidak rela. Tapi karena dia tidak memiliki rasa optimisme, dia tidak memiliki integritas dan tujuan di dalam hidupnya, sehingga dia akan selalu memasrahkan kehidupan ini dalam situasi yang terjadi. Tolema mengida di sini, tolema mengida situasi manongan, tolema tupadui muludak tupa dan tupangutangan, tolema dia sebenarnya gamma. Ini menunjukkan ciri-ciri perkataan orang-orang yang tidak memiliki optimisme, yang tidak memiliki integritas di dalam kehidupannya, seolah-olah dia pasrah pada keadaan, seolah-olah dia pasrah pada situasi, tapi sebenarnya dia tidak rela, direnggut keinginan dalam hidupnya, direnggut apa yang menjadi sukacita di dalam hidupnya. Tapi karena dia tidak memiliki rasa optimisme, dia tidak memiliki integritas di dalam hidupnya, maka hal seperti itulah yang selalu dia tampilkan. Tolema mengida di sini, tolema dia sebaiknya tinggal, hanya mengandalkan kepasrahan, hanya berharap kepada situasi yang bisa membuat dia menjadi lebih tanpa ada tujuan dan integritas dari dia sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikut kita hari ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini mau menyadarkan kita bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, terlebih untuk menciptakan kedamaian dan kesatuan di dalam kasih Kristus, maka hal yang utama yang harus kita lakukan di dalam hidup ini adalah dengan meninggalkan masa lalu. Lihatlah dirimu yang sekarang dan tataplah apa yang menjadi tujuan dan masa depan kehidupanmu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupanmu. Bahkan dalam hal ini Paulus menegur dengan keras kepada mereka, kamu juga dahulu adalah orang-orang yang sama seperti mereka, orang-orang yang tidak bisa diharapkan, orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa, orang-orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah, bahkan tidak mau menghidupi perubahan, menerima Injil Kristus di dalam hidupmu. Tapi sekarang lihatlah siapa dirimu. Ingatlah akan hari ini bahwa kamu telah dipermuliakan Allah, bahwa kamu telah dilayakkan Allah, bahwa kamu telah diperkenankan Allah untuk menerima berkat-berkat, untuk mendapat kehidupan, bahkan sukacita yang lebih baik.
di dalam kehidupanmu. Paulus meyakinkan mereka bahwa apa yang kamu alami saat ini, siapa dirimu saat ini, ingatlah, itu bukan karena hebatmu, itu bukan karena kuatmu, itu bukan karena kepintaranmu, tapi semua itu adalah murni hanya karena kasih karunia Allah di dalam kehidupanmu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pertanggungan atas setiap dosa-dosa kita, yang menjadi perantara penebusan kita, yang menjadi jaminan kepada Allah bahwa kita layak untuk mendapatkan yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan, sudahlah, jangan lagi lihat kehidupanmu yang dulu. Sudahlah, lihatlah kehidupanmu yang sekarang ini. Dan inilah yang harus kamu pakai untuk melihat orang-orang di sekitarmu. Jangan lagi menganggap kamu eksklusif, menganggap mereka paling hina. Jangan lagi menganggap dirimu yang paling baik, menganggap mereka yang tidak pernah melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Lihatlah dirimu saat ini. Semua itu karena perkenanan Allah. Semua itu bukan karena hebatmu, hanya karena kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Maka itulah yang harus kamu lakukan kepada saudara-saudaramu ini. Kamu harus memberikan perubahan baik di dalam kehidupan. Kamu harus saling memperbaharui, memperlengkapi, supaya tercipta satu kesatuan di dalam kedamaian di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang berbicara tentang masa lalu, rasa sakit, bagaimana susahnya kehidupan, bagaimana pengalaman-pengalaman pahit, bahkan bagaimana sakitnya yang diperbuat oleh teman-teman kita, seperti yang dilakukan Yakub kepada Esau. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mampu melupakan rasa itu, untuk mampu menghilangkan rasa sakit itu. Tapi satu hal yang harus kita pahami, saudara-saudara, ketika kita selalu terbeban dengan kehidupan masa lalu, ketika kita selalu menekan diri kita dalam dendam, marah, emosi, bahkan selalu mengingat-ingat perbuatan dan kesalahan orang-orang lain di hadapan kita, ingatlah, dirimu lah yang akan semakin menambah sakit, menambah luka di dalam hati. Lihatlah dirimu yang sekarang, saudara-saudara. Lihatlah dirimu yang sekarang, dan lihat kembali apa yang menjadi tujuan hidup. Ketika engkau masih mengingat kesalahan-kesalahan, ketika engkau tidak mampu membuka diri, memberi maaf, memberi pengampunan, bahkan mau dipersatukan dan diperdamaikan di dalam Kristus Yesus, maka dirimu sendirilah yang akan dirugikan dalam hal ini. Kau akan tertinggal dalam kehidupan di dunia ini. Kau juga menolak belas kasihan dan kemurahan Allah di dalam kehidupan. Maka biarlah saudara-saudara, seperti Kristus yang selalu membuka hati kepada kita, seperti Kristus yang menjadi perantara kehidupan baru yang diberikan kepada kita, bahkan pengampunan dosa yang diberikan kepada kita, seperti itu juga kita harus membuka kehidupan ini kepada orang lain, kepada yang telah memberi rasa sakit itu,
bahkan kepada orang yang telah memberikan pengalaman pahit itu. Biarlah kita membuka lembaran baru di dalam kasih Kristus. Katakan di dalam hatimu, aku membuka maaf, aku mau mencari hidup yang baru di dalam kedamaian dan kesatuan di dalam Kristus. Ingat saudara-saudara, siapa diri kita saat ini, bagaimana keadaan diri kita saat ini, dan lihat kembali ke depan, bukan ke belakang. Lihat ke depan, apa yang sudah menanti kita, sukacita Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, berkat-berkat Tuhan akan mampu kita raih ketika kita sudah memperbaharui diri kita dan sudah memulai kehidupan baru dalam kasih Kristus. Amin.